Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di saham DRMA atau PT Dharma Polimenta Tbk. Di sini ada dikatakan presiden direkturnya ada Irianto Santoso, kemudian ada direktur yaitu Darmawan Wijaja. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Sana Raya, Blok A9, nomor 8 Cikarang. Nah, jadi ini laporan tahunannya yang 2023 sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kita temukan di dalamnya. Dan seperti biasa ini ada disebutkan juga untuk yang nomor telepon, ada alamat domisili. Nah, ini ada di Jalan Kasabangka dan lain-lain. Di sini laporan keuangannya itu nilainya satuan penuh ya. Nilai satuan penuh tapi dia dalam bentuk rupiah. Kita lihat kas dan setara kasnya. Kasnya ini meningkat cukup banyak dari 195 miliaran menjadi 378 miliaran. Kalau piutang usaha, nah ini piutang usahanya yang agak banyak nih. Ini kalau yang pihak berelasi dari 285 jutaan menjadi 118 jutaan. Namun yang pihak ketiga dari 630 miliaran menjadi 622 miliaran. Berarti kan nih piutang usahanya ini banyak, antara penjualannya banyak atau macetnya. Untuk persediaannya ini bahkan berkurang dari 431 miliaran menjadi 416 miliaran. Total aset lancar, nah ini dari 1,3 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Berarti masih bagus ya karena dia meningkat. Lalu di sini ada juga investasi pada entitas asosiasi. Dia sedikit meningkat paling 30 miliaran. Untuk total aset dari 2,6 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Berarti asetnya meningkat. Ini sebenarnya kalau kita lihat cukup bagus, tapi ada dikatakan ini pinjaman direksi dan karyawan dari 6,9 miliaran menjadi 7 miliaran. Berarti ada ini pinjamannya cukup banyak ya, kalau mau kita bilang, karena ini udah miliaran. Kita lihat hutangnya. Hutang bank jangka pendek dari 189 miliaran menjadi 124 miliaran. Cukup bagus karena berkurang. Utang usaha paling meningkat sedikit saja. Kita lihat di sini ada liabilitas sewa menurun juga. Utang bank yang dalam jangka 1 tahun juga menurun. Dan totalnya dari 1 triliunan menjadi 900-an miliaran. Untuk yang jangka pendek menurun. Tapi untuk yang overall itu, untuk semuanya itu total dari 1,2 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Dia meningkat karena yang jangka panjang itu meningkat. Untuk ekuitasnya kita lihat, ekuitasnya meningkat cukup pesat dari 1,4 triliunan menjadi 2 triliunan. Hasil akhirnya itu asetnya itu berarti meningkat karena ekuitasnya meningkat. Walaupun hutangnya meningkat, tetapi dia tidak sebanyak dengan ekuitas yang didapatkan mereka. Berarti ini sebenarnya kalau kita bilang ini cukup bagus, dan kita lihat tadi piutang usahanya itu pun cukup banyak ya. Kemungkinan dia itu penjualannya ini cukup besar untuk yang perusahaan ini ya. Karena kalau mau dibilang penjualan adalah bahan bakar dari sebuah perusahaan. Bahkan kalau kita lihat di sini, penjualan netonya itu meningkat dari 3,9 triliunan menjadi 5,5 triliunan. Tetapi beban pokok penjualan juga meningkat dari 3 triliunan menjadi 4,5 triliunan. Laba bruto dari 600-an miliaran menjadi 900-an miliaran. Kita lihat beban penjualannya. Beban penjualan meningkat tapi cukup banyak lah. Dari 44 miliaran menjadi 74 miliaran. Semua rata-rata meningkat loh. Beban umum dan administrasi meningkat 200-an miliaran. Untuk labanya, laba tahun berjalannya dari 396 miliaran menjadi 625 miliaran. Artinya udah mau 2 kali lipat ya. Cukup bagus, dan entitas itu kita lihat hampir sama 600-an miliaran juga. Ini berarti perusahaannya ini terus kalau kita bilang terus meningkat ya untuk yang tahun ini. Cukup bagus sih. Ekuitas meningkat, hutang menurun, penjualan meningkat, laba meningkat. Penerimaan kas dari pelanggan. Dan kan penjualannya meningkat, ya otomatis meningkat kepada pemasok. Nah ini, dia bahkan walaupun labanya meningkat, dia bayar kepada pemasok itu bahkan lebih loh. Dari 2,7 triliunan menjadi 3,8 triliunan, berarti dia kan prospek kedepannya dia percaya itu bagus, makanya dia beri persediaan kepada pemasok lebih banyak. Nah ini berarti kalau kita lihat ini cukup bagus ya. Di sini ada disebutkan juga untuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Presiden Direktur Irianto Santoso, Presiden Komisaris ada Hadi Kasin, lalu Komisaris dan lain-lain.
ada Nul Iwan Didi Sukamto Jojonoadi. Lalu ada Gatot Sudaryono. Direktur ada Yosapat Weki, ada Darmawan Wijaja. Lalu yang lainnya itu ada ketua kayak komite audit dan lain-lain, ada anggota dan lain-lain gitu lah ya. Ini ada entitas anaknya. Kalau kita lihat mereka ada penambahan di PT Trimitra Cita Hasta. Nah, polusi komponen kendaraan bermotor. Ini dulu gak ada loh. Dulu gak ada, sekarang jadi ada. Nah, 72%an. Berarti ini cukup bagus ya. Mereka ada peningkatan lah setidaknya. Nah, ini ada disebutkan tadi kan ini ada titik 2, titik 3. Nah, ini ada pertama lagi PT Dharma Energy Resources Jasa and Logistik 96%. Nah, ini ada perusahaan sudah tidak beroperasi, perusahaan belum beroperasi. Berarti yang Dharma Energy Resources ini belum beroperasi ya. Dikatakan dia 2023 belum beroperasi. Semoga 2024 beroperasi dan labanya efisiensi bisa lebih meningkat ya. Jadi mereka ada disebutkan berikan pernyataan. Jadi sudah kami bilang seperti yang di komisaris, direktur, ada yang di entitas anak itu kadang ada di belakangnya taruh bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah itu bukan berarti apa penilaian atau gimana. Itu adalah contoh simbol. Artinya kalau bintang 1 ini di bawahnya ada ditaruh pernyataan kayak gini. Itu hanya istilah penyebutan gitu lah ya. Ini ada kas dan setara kas. Kita lihat kasnya, wah ini agak menurun. Cash on hand, bank dalam rupiah paling banyak di Bank Permata. Wah ada apa nih? Dari kemarin gak ada, sekarang 331 miliaran. Bahkan yang CMB Niaga dulu 130 miliaran, sekarang cuma tinggal 80 miliaran. Mereka all in nih kayaknya. Bukan all in sih, soalnya kebanyakan di Bank Permata. Dalam dolar tadi mereka taruh di Bank CMB Niaga. Dari 5 miliaran menjadi 14 miliaran. Peningkatan cukup pesat. Nah, peningkatan cukup pesat tapi Bank Permata lebih banyak lah ya. Bank CMB, wah ini ada deposito berjangka mereka banyak di Bank Sentral Asia, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. Bahkan depositonya ini meningkat sangat pesat loh. Kalau kita bilang ya. Dari 300-an juta menjadi 96 miliaran. Ada apa nih? Jangan-jangan cashnya terlalu banyak. Nah memang ada gitu ya. Ini kita lihat dulu piutang usaha pihak berelasi masih kecil lah ya, bahkan berkurang cukup bagus. Pihak ketiga ada PT Astra Honda Motor, Astra, rata-rata Astra. Ada Suzuki, ada Denso, ada Masing, Toyo, Cemco. Dan yang bagusnya itu piutangnya itu kayaknya maksudnya gak macetnya. Lihat. Yang lebih dari 3 bulan maka sekitar 1 miliaran. Sedangkan belum jatuh tempo ada 500-an miliaran. Yang 1-30 hari ada 71 miliaran. Itu kan berarti kalau kita bilang persentasenya itu kecil. Persentase kecil ini. Piutang non usaha ada piutang penjualan scrap, ada tooling, bahkan toolingnya itu meningkat. Dari ganda sekarang saat menjadi 591 jutaan. Kemudian penjualan scrap dari 120 juta menjadi 953 juta. Nah, udahlah. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini sudah tahu ya. Tampaknya menurut kami ini perusahaan ini bagus. Menurut kami lah ya. Karena gimana ya? Dia rata-rata dia meningkat loh. Bahkan dia penjualan untuk scrap, tooling, dan lain-lain itu meningkat. Persediaan kita lihat. Persediaan memang agak menurun sedikit, tapi dia kan bayar kepada pemasok tadi meningkat cukup banyak. Itu bagus sih menurut kami. Tapi kok memang ada yang kayak gitu ya, ada perusahaan yang bagus, ada yang enggak ya. Ini aset tetap. Nah ini ada aset tetap, bisa dilihat penambahan, pengurangan, klasifikasi, akuisisi dan lain-lain. Ini aset guna, aset tidak lancar. Ini beban masih harus dibayar.
Gaji dan tunjangan meningkat cukup banyak ya. Mengapa? Karena tadi penjualan akan meningkat sangat banyak ya. Otomatis gaji yang meningkat lah ya. Namanya untuk kesejahteraan karyawan. Lalu di sini ada dikatakan, ini kita skip. Pemegang sahamnya. Ini yang 2023 masih Dharma Inti Anugrah, pemegang paling banyak lalu ada PT Triputra Investindo Arya dan ada Irianto Santoso. Nah, inilah yang menurut kami cukup bagus sih Bang. Gimana? Komisaris dan direkturnya gitu, dia masih ada pegang sahamnya dalam jumlah kepemilikan yang cukup besar. Ibaratnya 5%, 4%, 3% gitu. Nah, ini saya cukup bagus. Irianto Santoso ketika saat tadi direktur utama ya. 5,1%. Nah, ada 240 juta lembar. Ini ada Endang Ahmad Jakaria, ada Filipus Naftali. Ini banyak nih. Ini berarti kan cukup bagus. Kemarin Irianto Santoso, ini ada dikatakan. Mereka ada kasih lihat untuk dewan komisaris siapa aja, yang direksi siapa aja, mereka pegang berapa banyak. Tapi kalau di sini kita lihat direksi utamanya pegang lebih banyak ya daripada komisarisnya. Lalu di sini ada pemegang sahamnya 2022, bisa dilihat di sini. Ada penjualan neto, wah ekspor meningkat. Lalu yang lokal juga meningkat. Tapi yang lokal paling banyak ya. Lokal paling banyak dari 3,9 triliunan menjadi 5,5 triliunan. Uang penjualan dan pemasaran pengangkutan meningkat, is okay karena penjualan meningkat. Gaji upah kesejahteraan karyawan bagus karena meningkat. Jamuan dan sumbangan meningkat cukup banyak. Mengapa? Karena biasanya kalau penjualan itu banyak, tentunya banyak sekali pihak-pihak yang datang dan lain-lain gitu. Nah, ada tamu dan lain-lain, jadi ada jamuan makan, jamuan apa gitu-gitulah ya. Ada beban umum dan administrasi, wah ini meningkat cukup besar, 128 miliaran menjadi 183 miliaran untuk gaji, upah dan kesejahteraan karyawan. Ini beban umum dan administrasi. Ada honorarium tenaga ahli, dia berkurang tapi penjualan meningkat. Nah, ada juga yang pernah kami temukan itu perusahaannya untuk yang tenaga ahli meningkat, tapi penjualan malah menurun. Nah, kok ada yang kayak gitu ya. Tapi ini di sini cukup bagus ya, walaupun dia menurun, tapi penjualannya bisa meningkat. Karena yang paling penting itu penjualan sih menurut kami. Di sini ada hasil segmen. Mereka paling banyak dapat dari mana? Segmen roda 2, baru segmen roda 4, kemudian segmen lain-lain. Dan kita lihat di sini tampaknya memang segmen roda 2 itu lebih baik. Mengapa? Karena kebanyakan orang bisa beli motor. Bahkan saat ini remaja kita lihat bisa beli motor dari orang tua atau gimana. Tetapi yang udah beli mobil itu gak semua orang bisa. Walaupun sekarang sudah mulai bisa ya, karena sudah mulai muncul mobil-mobil yang harganya itu murah lah kalau kita bilang ya. Nah, ibaratnya cuma ratusan juta, ibaratnya 100-an juta, 200-an juta gitu lah ya. Nah, mereka tampaknya itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.